pertanyaan pertama, jadi saya ingin bertanya mengenai narkotika, psikota, psikotropika, dan zat adiktif. Nabza, apa yang dimaksud nabza? Terus mengapa nabza sangat berbahaya? Yang pertama mungkin saya sebelumnya menjelaskan, memperkenalkan diri dulu, nama Eka, pangkat Bribka, dinas di Polsek Wilayah Carita ya, ada dia. Mungkin setahu Bapak, karena apa? Karena jenisnya naspa itu ya psikotropika, termasuk dalam golongan narkotika yang berbahaya gitu. Narkotika yang berbahaya termasuk zat yang bisa membuat orang itu tidak sadar ya, lupa kendalikan diri dia sendiri, akan mudah terprovokasi oleh orang lain. Nah, seperti itu. Untuk pasal yaitu kena pasal Undang-Undang Nomor 45 tentang penyalahgunaan narkotika, yaitu minimal dia kena 5 tahun, paling lama 5 tahun penjara, denda 100 juta. Kalau memang orang itu memang disinyalir positif dalam menggunakan narkotika ataupun jenis lainnya model naspa, itu gampang. Kalau memang ada ininya, mungkin untuk pengecekan dia positif enggaknya tinggal dites urin ya. Tes urin tidak bisa dibohongi ataupun rambut kita diambil. Dengan tes urin itu langsung kita tunggu hasilnya hanya sekitar 3 menit, langsung positif dan enggaknya itu kita tahu. Mungkin yang lainnya. Pertanyaan kedua, mengapa nabza dilarang oleh pemerintah? Ya karena tadi itu, kenapa dilarang ya, karena maksudnya undang-undang kesehatan, jadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ya, maksudnya narkotika kan gitu. Cuman jenisnya beda dosis lah kan, mungkin tidak terlalu berat lah, cuman ya tetap aja masuk dalam kategori narkotika kan gitu. Kecuali yang dosisnya tinggi, model sabu-sabu ataupun sejenisnya, itu udah berat, itu nggak ada ampun kalau memang tertangkap ataupun terbukti menggunakan ataupun mengedar kan gitu. Yang lain-lain. Pertanyaan ketiga, mengapa penyalahgunaan nabza dapat berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat? Ya, pertanyaan ketiga mungkin berdampak buruk dengan masyarakat, khususnya kepada keluarga ya, mungkin keluarga yang ada tinggal di rumah, satu rumah itu misalkan ada dia pemakai ataupun pernah memakai. Nah, dia orangnya itu kalau sudah menggunakan itu dia akan kecanduan. Setelah kecanduan itu susah untuk meninggalkannya, susah, kecuali untuk direhabilitasi mental ataupun psikologinya kan gitu. Itu susah untuk meninggalkannya. Kalau memang sudah seperti itu, ya hidup nanti tergantung ya. Jadi hidup itu bertergantungan dengan obat tersebut. Nah, itu akan susah dikendalikan ataupun pokoknya akan berontak lah setiap disuruh ataupun diperintah oleh orang tuanya, itu pasti akan akan menolak. Karena apa? Karena sudah ketergantungan obat. Nah, seperti itu dampak buruk di masyarakat, khususnya di rumah yang tinggal satu rumah. Pertanyaan keempat, bagaimana cara penyalahgunaan nabza pada generasi muda? Ya mungkin sekarang gini, apalagi adik-adik kan masa-masa sekolah, harus bisa memilih dan memilah mana pergaulan, mana yang harus saya dekati, mana yang harus saya tinggalkan ya. Jadi bagaimana caranya adik-adik sekalian di sekolah bisa membawa diri ya, jangan diri dibawa oleh pergaulan. Nah, itu salah, itu kesananya akan nggak punya pendirian, nanti yang ada ke bawah arus pergaulan yang nggak benar. Contohnya pasti lari ya ke situ. Contoh kecil ya mungkin yang sedang marak ya, mungkin eksimer atau dan sejenisnya yang mengandung psikotropika gitu. Pertanyaan terakhir, apa hukum mati bagi pengedar narkoba di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang 1945? Ya itu mungkin kecuali memang
psikotropikanya narkotika jenis sabu-sabu. Nah, itu bisa dikenakan hukuman yang seberat-seberatnya, yaitu hukuman mati kalau memang dia pemakai ataupun pengedar. Karena apa? Karena kesananya akan merusak generasi bangsa. Yang model ada adik di tingkat sekolah ataupun di tingkat kalangan pemuda kan gitu, pasti akan hancur. Orang kalau udah ketergantungan dengan obat narkotika itu di luar sadar mereka. Karena apa? Karena bukan keperuntukannya untuk manusia kan. Jadi akan sulit diatur, sulit dikendalikan, semaunya dia. Jadi kalau memang udah kecanduan itu berat. Syaratnya ya mungkin direhabilitasi oleh pihak BNN. Ya, tentu. Jadi titip ada sekalian di sekolah harus pandai-pandai bergaul. Jangan sampai Siap. terbawa oleh arus ataupun pergaulan. Adik-adik sekalian harus bisa membawa diri dalam arti saya harus kesini, saya harus tinggalkan ataupun hal-hal yang mendekati dengan rusaknya jiwa ataupun pergaulan yang nggak benar. Ada sendiri yang tahu di lapangan ya pergaulan seperti apa. Mungkin itu aja. Maaf ya udah mengganggu waktu istirahat Bapak, mungkin kita ada tugas dari sekolah. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ini ya silakan, mungkin dalam waktu dekat ini hitungan minggu ataupun berapa hari ke depan dari pihak kami juga akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahayanya narkotika ya, sejenis yang tadi itu kan eksimor ataupun naspa ataupun yang lain-lain lah, sampai ke dosis yang paling tinggi yaitu sabu-sabu. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan sosialisasi tentang bahayanya narkotika ke tingkat SMP ataupun SMU dan SMK. Apalagi yang ditanyakan? Kayaknya udah cukup Pak. Cukup. Makasih udah bantu pertanyaan-pertanyaan kami. Maaf juga udah ngerepotin, udah nungguin juga. Ya kalau gitu Ya. tutup ya. Assalamualaikum Ya, tutup warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto di depan aja. Ya, karena kalau di sini dulu.